Halo semuanya, saya Turia, mahasiswi dari program TPIA di BINUS University. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan hasil wawancara saya dengan seorang pelaku UMKM inspiratif, yaitu Ibu Istifaiyah Usman. Wawancara ini merupakan bagian dari proyek karakter building Pancasila yang mengangkat tema peran teknologi dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Ibu Istifaiyah adalah penjual sepatu dan sandal yang menjalankan usahanya melalui platform Shopee. Dan video ini tidak hanya membahas kisah perjuangan beliau, tapi juga merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang hadir dalam semangat berwirausaha di era digital. Yuk kita simak bersama. Kita tahu bersama saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sangat bergantung pada teknologi. Bagi pelaku UMKM, ini sebenarnya adalah peluang emas. Dengan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, hingga media sosial, pelaku usaha ini bisa menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, tanpa perlu membuka toko fisik. Namun, di balik peluang itu ada kenyataan lain. Tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi dengan mudah. Banyak dari mereka mengalami kesulitan mulai dari pengusahaan teknologi, pengelolaan toko online, pemasaran digital, hingga logistik. Inilah latar belakang dari studi kasus kami. Bagaimana pelaku usaha seperti Ibu Istifaiyah menghadapi tantangan digitalisasi dan bagaimana beliau mengubah tantangan menjadi peluang. Rumusan masalah. Dalam proses wawancara, saya merumuskan 3 fokus utama yang menjadi dasar diskusi dan analisis saat ini. Yang pertama, bagaimana pengalaman Ibu Istifaiyah dalam memanfaatkan platform Shopee tersebut. Yang kedua, apa saja hambatan yang beliau hadapi dalam menjalankan bisnis secara online. Kemudian, sejauh mana teknologi digital memberikan dampak terhadap omset dan jangkauan pasar usahanya. Ibu Istifaiyah ini memulai usahanya dari nol. Ia bukan lulusan bisnis, bukan juga orang dengan latar belakang digital marketing. Beliau lulusan teknik informatika, nggak nyambung ya kan ya. Tapi dengan semangat belajar, ia mencari informasi secara otodidak melalui YouTube, media sosial, dan bertanya kepada sesama penjual. Produk yang dijual adalah sepatu dan sandal. Ia memilih Shopee sebagai platform utama karena jangkauan pasarnya luas, sistemnya mudah digunakan, dan sering ada program promosi yang membantu penjual. Keunggulan dari berjualan digital menurut beliau adalah kemampuannya menjangkau pelanggan dari berbagai kota tanpa perlu membuka tanpa perlu modal besar untuk membuka toko fisik. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari digitalisasi, yaitu tantangan-tantangan nyata yang ada di lapangan. Hmm. Beberapa kendala yang dihadapi Ibu Istifaiyah di awal usahanya cukup krusial. Stok sering habis, sementara toko online belum sempat diperbaharui, yang menyebabkan pelanggan kecewa. Yang kemudian pengiriman terlambat, terutama karena belum terbiasa mengatur jadwal dan logistik secara efisien. Yang ke- yang modal terbatas, bahkan sempat vakum karena modal usahanya terpakai untuk kebutuhan pribadi beliau, manajemen waktu dan tenaga. Karena Ibu Istifaiyah juga harus membagi waktu antara usaha, rumah tangga, dan belajar.
mandiri. Meski begitu, beliau tidak menyerah dengan evaluasi dan belajar dari kesalahannya. Perlahan tapi pasti, beliau mulai menata kembali manajemen usahanya. Solusi dan yang ditemukan dan harapannya. Dari pengalamannya, Ibu Istifaiyah menyadari betapa pentingnya mengelola stok dengan sistem yang terorganisir agar tidak terjadi kekosongan produk yang merugikan. Yang kedua, belajar promosi secara digital, termasuk membuat foto produk yang menarik dan menulis di deskripsi yang informatif terhadap produk tersebut. Yang ketiga, mengatur keuangan usaha secara terpisah dari keuangan pribadi agar modal tetap aman dan usaha berkelanjutan. Selain itu, Ibu Istifaiyah juga berharap adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar, baik pemerintah maupun komunitas, untuk membantu UMKM dalam pengelolaan visual toko, strategi promosi, hingga pelatihan membuat konten di media sosial. Ia percaya bahwa jika UMKM diberi ruang untuk belajar dan berkembang, maka mereka bisa bersaing secara sehat di pasar digital yang semakin kompetitif ini. Dari kisah Ibu Istifaiyah, saya pribadi banyak belajar. Pertama, bahwa kemajuan teknologi bukan hanya soal alat, tapi soal sikap, kemauan belajar, keberanian mencoba, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci yang utama. Yang kedua, saya melihat nilai-nilai Pancasila yang hadir dalam perjuangan beliau, khususnya kerakyatan, keadilan sosial, dan ketuhanan yang tampak dari kejujuran, kerja keras, dan sikap pantang menyerahnya. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tapi juga bisa menjadi dasar dalam menjalankan usaha, membangun etika bisnis, dan memperjuangkan keadilan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Selanjutnya, kisah Ibu Istifaiyah adalah potret nyata bagaimana pelaku usaha mikro bisa berkembang di era digital, meski dengan segala keterbatasan. Dengan semangat belajar, kerja keras, dan dukungan dari ekosistem digital, UMKM seperti beliau ini mampu menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Semoga cerita ini bisa menjadi inspiratif bagi kita semua untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak, mendukung pelaku UMKM lokal, dan terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.